Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernah gak sih kalian berpikir, apa sih keutamaan menghafalkan Al-Quran? Nah, mungkin kalian udah sering dengar bahwa penghafal Al-Quran itu sangat istimewa. Tapi seberapa istimewanya? Nah, sebenarnya keutamaan ini nggak cuma berlaku buat di akhirat, tetapi juga di dunia. Bayangin aja, kalian bisa punya derajat yang tinggi, syafaat di hari kiamat, bahkan mahkota kehormatan buat orang tua. Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal jelasin satu persatu keutamaan dari menghafalkan Al-Quran yang bikin hidup kalian jauh lebih bermakna, baik di dunia maupun di akhirat. Kita langsung aja ke yang pertama, yaitu diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Penghafal Al-Quran mendapatkan kedudukan tinggi di dunia karena ilmunya yang mulia. Orang yang menghafal dan memahami Al-Quran akan dihormati oleh manusia. Dan yang lebih penting lagi, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan menghafalkan Al-Quran meliputi dua sisi kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini atau Al-Quran, dan dia akan merendahkan kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, untuk beberapa contohnya, seorang penghafal Al-Quran diberikan posisi pemimpin di masyarakatnya karena kearifan dalam bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran. Atau contoh kedua, dalam sebuah majelis ilmu, seorang hafiz diberikan kehormatan untuk berbicara dan memberikan tausiahnya. Atau contoh ketiga, di akhirat, seorang penghafal Al-Quran diberikan tempat di surga yang lebih tinggi karena amalan dari hafalan Al-Qurannya. Sekarang mari kita lanjut ke keutamaan yang kedua, yaitu penghafal Al-Quran akan memimpin di surga. Penghafal Al-Quran tidak hanya mendapatkan kedudukan tinggi di dunia, tetapi juga di akhirat. Dalam surga, mereka akan memimpin dan ditinggikan derajatnya. Hal ini sesuai dengan banyaknya ayat yang mereka hafalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacakannya di dunia, karena kedudukanmu akan di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, untuk beberapa contohnya, mungkin seorang penghafal Al-Quran terus naik derajat di surga sesuai dengan hafalannya dan kualitas bacaannya. Atau contoh kedua, di akhirat, para penghafal Al-Quran dipimpin untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Atau contoh ketiga, setiap ayat yang dihafalkan akan menjadi tangga yang membawa seorang hafiz ke derajat yang lebih tinggi di surga. Nah, sekarang mari kita lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu syafaat di hari kiamat. Menghafalkan Al-Quran adalah salah satu amalan yang memberikan syafaat di hari kiamat. Para penghafal Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dicintainya, terutama keluarganya, agar terhindar dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, niscaya ia akan dipakaikan mahkota dari cahaya di hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya akan dipakaikan dua jubah yang tidak pernah didapatkannya di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa contohnya, mungkin para penghafal Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya agar masuk surga. Atau contoh kedua, di hari kiamat, seorang hafiz menolong teman-temannya dari siksa neraka karena amalan dari menghafalnya. Atau contoh ketiga, hafalan Al-Quran menjadi pelindung seorang hamba dari siksa neraka ketika amal lainnya tidak cukup. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu mahkota kehormatan untuk orang tua. Orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran akan diberikan mahkota kehormatan di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa besar balasan bagi orang tua yang mendidik anaknya dengan nilai-nilai Al-Quran. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca Al-Quran, menghafalkannya dan menghalalkannya yang halal serta mengharamkan yang haram, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan mengaruniakan mahkota kepada kedua orang tuanya yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini merupakan sebuah bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-14. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, mungkin untuk beberapa contohnya, di akhirat nanti, seorang penghafal Al-Quran melihat orang tuanya dipakaikan mahkota yang bercahaya terang. Atau contoh kedua, orang tua yang mendidik anaknya untuk menghafalkan Al-Quran mendapatkan ganjaran pahala yang besar di akhirat.
Atau contoh ketiga, seorang ibu merasa bangga ketika melihat anaknya hafal Al-Quran dan di akhirat ia diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu dihindarkan dari siksa neraka. Al-Quran menjadi pelindung bagi siapa saja yang menghafalnya. Penghafal Al-Quran akan dijauhkan dari siksa neraka karena amalan hafalannya, dan Allah menjadikan pahala yang besar bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti seorang yang pucat, lalu berkata, Akulah yang membuatmu begadang di malam hari dan haus di siang hari. Maka penghafal Al-Quran akan diberikan kemenangan pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-185. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Mungkin untuk beberapa contohnya, yang pertama itu seorang hafiz Quran dijauhkan dari siksa kubur dan di akhirat nanti terhindar dari siksa neraka. Untuk contoh kedua, hafalan Al-Quran menjadi tameng yang melindungi seseorang dari siksaan di akhirat. Atau contoh ketiga, di hari kiamat seorang penghafal Al-Quran melihat dirinya dijauhkan dari neraka karena amalan dari hafalannya. Sekarang kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu kedudukan istimewa di dunia. Di dunia, penghafal Al-Quran mendapatkan kedudukan yang istimewa. Orang-orang menghormatinya karena ilmu dan hafalan Al-Qurannya. Dalam beberapa kesempatan, para penghafal Al-Quran sering dijadikan teladan dan pemimpin dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Untuk beberapa contohnya, mungkin seorang hafiz Quran itu selalu menjadi imam masjid dan memimpin sholat tarawih di bulan Ramadan. Atau contoh kedua, dalam sebuah acara, seorang hafiz Quran diberikan kehormatan untuk memimpin pembacaan doa. Atau contoh ketiga, di lingkungan masyarakat, penghafal Al-Quran sering diminta untuk memberikan nasihat dan pencerahan karena pengetahuannya tentang Al-Quran. Jadi gimana tuh menurut kalian? Ternyata menghafal Al-Quran itu punya keutamaan yang luar biasa ya. Gak cuma buat kalian sendiri, tetapi juga buat orang tua dan keluarga kalian. Kalau misalnya kalian bisa mulai menghafal sekarang, kalian udah bikin bekal terbaik buat dunia dan akhirat. Yuk jadikan Al-Quran bagian dari hidup kita. Karena dengan begitu, insya Allah kalian bakal merasakan keutamaan-keutamanya di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.